Setiap tindakan, ucapan, dan bahkan niat yang tersembunyi di dalam batin memiliki konsekuensi. Hukum sebab akibat yang disebut karma bekerja dengan halus namun pasti, membentuk pengalaman hidup kita dan orang lain. Seringkali, tanpa disadari, kita menjadi bagian dari penderitaan orang lain, bukan karena niat jahat, tetapi karena ketidaksadaran batin yang belum tercerahkan. Ada momen di mana seseorang berdoa dengan air mata, memohon kekuatan untuk bertahan dari luka yang begitu dalam. Namun jarang kita bertanya, apakah mungkin kita pernah menjadi salah satu sebab dari luka itu? Dalam keheningan doa mereka, mungkin tersimpan akibat dari kata-kata tajam, sikap acuh, atau tindakan kita yang tidak bijaksana. Buddha mengajarkan welas asih, karuna, dan cinta kasih, metta, sebagai fondasi kehidupan yang harmonis. Hidup bukan sekadar tentang menghindari penderitaan pribadi, tetapi juga memastikan bahwa kita tidak menanam benih penderitaan bagi orang lain. Kesadaran ini menuntun kita untuk lebih berhati-hati dalam menjalani hidup sehari-hari. Dalam video ini, Rakit Tua mengajak kita untuk merenung lebih dalam, melihat ke dalam diri, memahami perilaku-perilaku yang mungkin tampak sepele namun dapat melukai hati orang lain. Dengan demikian, kita dapat berjalan di jalan Dharma dengan lebih lembut, penuh kesadaran, dan membawa kedamaian bagi sesama. Mari telusuri ajaran yang sangat luhur ini, dan tanpa berlama-lama ayo langsung saja kita mulai. 6 perilaku buruk yang perlu diwaspadai, karena dapat melukai hati orang lain begitu dalam. Pertama, ucapan yang menyakiti. Ucapan adalah pancaran langsung dari kondisi batin. Dalam ajaran Buddha, kata-kata bukan sekadar suara yang berlalu, melainkan energi yang membawa niat, emosi, dan karma. Ketika batin dipenuhi kemarahan, iri, atau kesombongan, ucapan yang keluar pun akan membawa getaran yang melukai. Sebaliknya, dari batin yang tenang dan penuh welas asih, lahirlah kata-kata yang menenangkan. Maka, menjaga ucapan sejatinya adalah menjaga kualitas batin itu sendiri. Seringkali kita meremehkan kekuatan kata-kata. Kita menganggapnya ringan, mudah diucapkan, dan cepat dilupakan. Namun bagi yang mendengarnya, kata-kata bisa menjadi gema panjang dalam batin. Satu kalimat kasar dapat terus terngiang, berulang dalam keheningan malam, bahkan saat seseorang sedang bersujud dalam doa. Tanpa kita sadari, ucapan kita bisa menjadi alasan mengapa seseorang berdoa sambil menangis. Dalam kehidupan nyata, luka dari ucapan seringkali lebih dalam daripada luka fisik. Bekas luka fisik mungkin sembuh seiring waktu, tetapi kata-kata yang merendahkan, menghina, atau mematahkan harapan dapat tinggal jauh lebih lama. Seseorang mungkin terlihat kuat di luar, tetap menjalani hari-harinya seperti biasa, tetapi di dalam hatinya ia memikul beban dari kata-kata yang pernah kita ucapkan. Buddha mengajarkan tentang ucapan benar, sama waca, yaitu berbicara dengan jujur, lembut, bermanfaat, dan tepat waktu. Ini bukan hanya soal menghindari kebohongan, tetapi juga tentang menghindari kata-kata yang menyakitkan. Kadang, kebenaran yang disampaikan tanpa kebijaksanaan bisa menjadi pedang yang melukai. Oleh karena itu, bukan hanya apa yang kita katakan yang penting, tetapi bagaimana dan dengan niat apa kita mengatakannya. Ada kalanya seseorang tidak membalas kata-kata kita, bukan karena ia tidak terluka, tetapi karena ia memilih diam. Dalam diamnya, ia mungkin menangis, memohon kekuatan dalam doa untuk memaafkan atau untuk bertahan. Di titik itu, kita perlu bertanya pada diri sendiri, apakah kita telah menggunakan ucapan sebagai jalan dharma, atau justru sebagai sebab penderitaan bagi orang lain. Maka, berhati-hatilah dalam berbicara. Sebelum kata keluar, tanyakan pada batin, apakah ini benar, apakah ini perlu, apakah ini membawa kebaikan.
Dengan kesadaran seperti ini, kita tidak hanya menjaga orang lain dari luka, tetapi juga membersihkan batin kita dari karma buruk. Karena pada akhirnya, setiap kata yang kita ucapkan akan kembali kepada kita, entah sebagai kedamaian atau sebagai penyesalan. Kedua, sikap acuh tak acuh terhadap penderitaan orang lain. Tidak semua luka terlihat oleh mata. Ada penderitaan yang tersembunyi di balik senyuman, tersimpan dalam diam, dan hanya terdengar dalam doa yang lirih. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering berjalan berdampingan dengan orang-orang yang sedang terluka, namun karena kesibukan atau ketidaksadaran, kita memilih untuk tidak melihat. Disitulah sikap acuh tak acuh perlahan menjadi bagian dari diri, tanpa kita sadari. Dalam ajaran Buddha, welas asih, karuna, bukan sekadar perasaan iba, melainkan kepekaan batin yang aktif, kesediaan untuk hadir dan merespons penderitaan makhluk lain. Ketika kita memilih untuk tidak peduli, kita bukan hanya melewatkan kesempatan untuk berbuat baik, tetapi juga mempersempit hati kita sendiri. Ketidakpedulian itu seperti tirai halus yang menutup cahaya kebijaksanaan. Seringkali kita berpikir, itu bukan urusanku, atau dia pasti bisa mengatasinya sendiri. Pikiran seperti ini tampak wajar, bahkan logis. Namun jika direnungkan lebih dalam, sikap itu adalah bentuk perlindungan diri yang lahir dari keterikatan pada kenyamanan pribadi. Kita tidak ingin repot, tidak ingin terlibat, tidak ingin terganggu. Tanpa sadar, kita membiarkan seseorang berjalan sendirian dalam kegelapan, mungkin sampai ia hanya bisa bersandar pada doa sambil menangis. Dalam kehidupan nyata, satu bentuk kepedulian sederhana bisa mengubah arah batin seseorang. Sebuah pertanyaan tulus, "Apa kamu baik-baik saja?" Atau kehadiran tanpa menghakimi bisa menjadi cahaya kecil di tengah kegelapan. Namun ketika hal-hal sederhana ini tidak kita lakukan, kekosongan itu terasa nyata bagi mereka yang membutuhkan. Dan di ruang kosong itulah kesedihan sering tumbuh semakin dalam. Buddha mengajarkan bahwa semua makhluk saling terhubung dalam jalinan sebab akibat. Penderitaan seseorang tidak sepenuhnya terpisah dari kita. Ketika kita menutup hati terhadap penderitaan orang lain, kita sedang menanam benih keterpisahan, ilusi bahwa kita tidak saling terkait. Padahal, dalam kebenaran yang lebih dalam, kebahagiaan dan penderitaan saling memengaruhi satu sama lain. Maka, berhati-hatilah terhadap sikap acuh tak acuh. Ia tidak tampak kasar seperti kata-kata menyakitkan, tetapi dampaknya bisa sama dalamnya. Jangan sampai kehadiran kita menjadi kosong bagi mereka yang sedang membutuhkan. Sebaliknya, latihlah diri untuk lebih peka, lebih hadir, dan lebih peduli. Karena bisa jadi, kepedulian kecil dari kita adalah jawaban dari doa seseorang yang selama ini dipanjatkan dengan air mata. Ketiga, mengkhianati kepercayaan. Kepercayaan bukanlah sesuatu yang muncul seketika. Ia tumbuh perlahan dari ketulusan, kejujuran, dan konsistensi dalam sikap. Dalam kehidupan, ketika seseorang mempercayai kita, sesungguhnya ia sedang membuka pintu hatinya, memberikan ruang yang sangat pribadi dan rapuh. Disitulah hubungan menjadi hangat dan bermakna. Namun justru karena nilainya begitu dalam, kepercayaan juga menjadi sesuatu yang sangat mudah terluka. Dalam ajaran Buddha, kejujuran dan integritas batin adalah bagian dari jalan benar. Ketika kita mengkhianati kepercayaan, bukan hanya orang lain yang terluka, tetapi batin kita sendiri juga terseret menjauh dari kebenaran. Pengkhianatan tidak selalu berbentuk tindakan besar. Kadang ia hadir dalam hal-hal kecil, janji yang diabaikan, rahasia yang dibocorkan, atau kesetiaan yang digantikan oleh kepentingan diri.
Bagi yang dikhianati, rasa sakitnya seringkali tidak sederhana. Ia bukan hanya kehilangan seseorang, tetapi juga kehilangan rasa aman, rasa percaya, bahkan kepercayaan terhadap dirinya sendiri. Pertanyaan-pertanyaan muncul tanpa henti. Apakah aku kurang berharga? Atau mengapa aku tidak cukup untuk dipercaya? Luka seperti ini sering tidak terlihat, tetapi diam-diam menggerogoti hati. Dalam kenyataan hidup, orang yang dikhianati sering memilih diam. Ia tidak selalu meluapkan kemarahan atau kesedihan di hadapan kita. Namun di balik diam itu, mungkin ada malam-malam panjang yang diisi dengan doa penuh air mata. Ia mencoba memahami, mencoba menerima, dan mencoba menyembuhkan dirinya sendiri dari luka yang tidak pernah ia minta. Buddha mengajarkan bahwa setiap tindakan memiliki akibat, dan pengkhianatan menanam benih penderitaan yang tidak hanya dirasakan oleh orang lain, tetapi juga akan kembali kepada pelakunya dalam bentuk yang berbeda. Ketika kita merusak kepercayaan, kita sedang merusak keharmonisan yang seharusnya bisa menjadi ladang kebajikan. Kita juga memperkuat sifat serakah dan ketidaksadaran dalam diri. Maka, berhati-hatilah dalam menjaga kepercayaan. Jika seseorang telah mempercayai kita, rawatlah itu seperti menjaga sesuatu yang suci. Jangan sampai kita menjadi alasan seseorang kehilangan keyakinan pada kebaikan, pada hubungan, bahkan pada hidup itu sendiri. Karena di balik pengkhianatan, bisa saja ada doa yang dipanjatkan dengan tangis, dan tanpa sadar, kita telah menjadi sebab dari air mata itu. Sebelum dilanjut, jika apa yang Anda pahami dari video ini membawa manfaat, kami dengan rendah hati mengajak Anda untuk mendukung Rakit Tua dengan memberikan like dan subscribe. Jangan lupa bagikan juga kepada sahabat, keluarga, dan orang yang Anda sayangi, agar semakin banyak yang mendapatkan inspirasi dari ajaran Buddha. Anda pun bisa meninggalkan komentar positif sebagai wujud semangat dalam menebarkan kebaikan. Bagi Anda yang ingin mendukung lebih jauh, silakan berlangganan atau memberikan donasi melalui Saweria yang tercantum pada deskripsi video ini. Setiap dukungan Anda akan sangat berarti untuk terus menghadirkan dhamma yang menyejukkan hati. Mari terus telusuri ajaran yang sangat berharga ini, karena kami yakin pesan ini akan sangat berguna bagi Anda di kemudian hari. Keempat, kesombongan dan merendahkan orang lain. Kesombongan sering hadir dengan wajah yang halus. Ia tidak selalu tampak sebagai sikap yang keras atau angkuh, tetapi bisa bersembunyi dalam cara kita memandang orang lain, merasa lebih tahu, lebih benar, atau lebih layak. Dalam keheningan batin, ada suara yang membandingkan dan mengukur, seolah-olah nilai diri kita bertambah ketika orang lain tampak lebih rendah. Tanpa disadari, disitulah benih penderitaan mulai tumbuh. Dalam ajaran Buddha, kesombongan, mana, berakar dari ketidaktahuan, moha, tentang hakikat diri. Kita melekat pada identitas, pencapaian, atau status, lalu menjadikannya dasar untuk menilai orang lain. Padahal semua itu bersifat tidak kekal. Apa yang kita banggakan hari ini bisa lenyap esok hari. Ketika kita merendahkan orang lain berdasarkan hal-hal yang tidak tetap, sesungguhnya kita sedang berdiri di atas ilusi. Dalam kehidupan nyata, merendahkan orang lain sering terasa sebagai hal kecil, candaan yang menyindir, komentar yang meremehkan, atau sikap yang membuat orang lain merasa tidak berarti. Namun bagi yang menerima, itu bisa menjadi beban batin yang berat. Mereka mungkin tidak membalas, tetapi menyimpan rasa sakit itu dalam diam. Dalam sunyi, bisa jadi mereka bertanya pada diri sendiri tentang harga dirinya, bahkan berdoa sambil menahan air mata. Kesombongan juga menutup pintu pembelajaran. Ketika kita merasa lebih tinggi, kita berhenti mendengar. Kita tidak lagi melihat kebijaksanaan yang mungkin hadir melalui orang lain,
bahkan dari mereka yang kita anggap lebih rendah. Padahal dalam pandangan Buddha, setiap makhluk adalah guru, setiap pertemuan adalah kesempatan untuk memahami kehidupan dengan lebih dalam. Lebih jauh lagi, ketika kita merendahkan orang lain, kita tidak hanya melukai mereka, tetapi juga menjauhkan diri dari welas asih. Hati yang dipenuhi kesombongan menjadi keras, sulit tersentuh oleh penderitaan sesama. Di titik itu, kita mungkin tidak menyadari bahwa sikap kita telah menjadi sebab mengapa seseorang merasa kecil, merasa tidak dihargai, dan akhirnya menangis dalam doanya. Maka, latihlah kerendahan hati sebagai jalan pembebasan. Lihatlah orang lain bukan sebagai perbandingan, tetapi sebagai sesama makhluk yang juga sedang berjuang dalam hidupnya. Ketika kita mampu menghargai dan menghormati siapapun tanpa memandang perbedaan, kita tidak hanya menjaga hati orang lain dari luka, tetapi juga menuntun batin kita menuju terang. Karena sejatinya, semakin kita merendah, semakin dekat kita pada kebijaksanaan yang sejati. Kelima, ketidakjujuran dan manipulasi. Ketidakjujuran sering tidak datang dengan wajah yang jelas. Ia bisa hadir dalam bentuk yang halus, setengah kebenaran, kata-kata yang dipilih untuk menipu, atau sikap yang sengaja dibuat untuk memengaruhi orang lain. Dalam ajaran Buddha, kebohongan, musawada, bukan sekadar ucapan yang tidak benar, tetapi juga segala bentuk niat yang menyesatkan. Ketika kita mulai memutarbalikkan fakta, kita sedang menjauh dari jalan kebenaran yang seharusnya menuntun batin menuju kebebasan. Manipulasi adalah bentuk lain dari ketidakjujuran yang lebih dalam. Ia melibatkan perhitungan, memanfaatkan kelemahan orang lain, dan seringkali dibungkus dengan kepura-puraan. Dalam kehidupan nyata, manipulasi bisa terjadi dalam hubungan dekat, dalam keluarga, persahabatan, bahkan cinta. Kata-kata yang terdengar manis bisa menyimpan maksud tersembunyi. Sikap yang terlihat peduli bisa saja hanya alat untuk mencapai tujuan pribadi. Bagi orang yang menjadi korban, dampaknya tidak selalu langsung terlihat. Mereka mungkin merasa bingung, mempertanyakan apa yang nyata dan apa yang tidak. Perlahan, kepercayaan diri mereka terkikis. Mereka mulai ragu pada penilaian mereka sendiri, bahkan pada perasaan mereka. Dalam kondisi seperti ini, seseorang bisa merasa sangat sendirian, dan dalam kesunyian itu, ia mungkin hanya bisa berdoa sambil menangis, mencari kebenaran yang telah kita kaburkan. Dari sudut pandang batin, ketidakjujuran merusak kejernihan pikiran. Setiap kebohongan menciptakan lapisan ilusi yang harus terus dipertahankan. Semakin lama, batin menjadi gelisah, tidak tenang, karena harus menjaga sesuatu yang tidak selaras dengan kenyataan. Dalam ajaran Buddha, ketenangan sejati hanya bisa muncul dari kejujuran, ketika apa yang kita pikirkan, katakan, dan lakukan berada dalam satu keselarasan. Ada pula bentuk ketidakjujuran yang lebih halus, yaitu ketika kita menipu diri sendiri. Kita membenarkan tindakan yang salah, mencari alasan untuk menutupi kesalahan, dan meyakinkan diri bahwa semuanya tidak apa-apa. Padahal di kedalaman hati, kita tahu ada sesuatu yang tidak benar. Ketika kita tidak jujur pada diri sendiri, kita semakin mudah untuk tidak jujur kepada orang lain. Maka, berhati-hatilah dalam setiap niat dan ucapan. Jadikan kejujuran sebagai latihan batin, bukan hanya kewajiban moral. Beranilah berkata benar meskipun sulit, dan hindari memanfaatkan orang lain demi kepentingan pribadi. Karena setiap kebohongan yang kita ciptakan bisa menjadi sebab penderitaan bagi orang lain, bahkan menjadi alasan mengapa seseorang bersujud dalam doa dengan air mata, memohon kejelasan atas luka yang kita tinggalkan. Keenam, tidak bertanggung jawab atas perbuatan sendiri.
Tidak semua luka berasal dari kesalahan itu sendiri, tetapi dari sikap setelah kesalahan terjadi. Dalam kehidupan nyata, ada banyak orang yang tidak benar-benar menuntut kesempurnaan, mereka hanya berharap kejujuran dan tanggung jawab. Namun ketika seseorang memilih untuk menghindar, menyangkal, atau bahkan menyalahkan balik, luka yang semula kecil bisa berubah menjadi jauh lebih dalam. Disitulah penderitaan menjadi berlipat. Dalam ajaran Buddha, kesadaran diri dan kebijaksanaan menuntun seseorang untuk melihat perbuatannya dengan jernih, tanpa lari atau bersembunyi. Mengakui kesalahan bukanlah tanda kelemahan, melainkan awal dari pembebasan batin. Sebaliknya, menghindari tanggung jawab adalah bentuk keterikatan pada ego, keinginan untuk selalu terlihat benar, meskipun harus mengorbankan perasaan orang lain. Seringkali, orang yang disakiti tidak membutuhkan banyak hal. Mereka tidak selalu menuntut balasan atau pembenaran panjang. Kadang, satu kalimat tulus seperti "aku salah" atau "maafkan aku" sudah cukup untuk membuka jalan penyembuhan. Namun ketika kalimat itu tidak pernah datang, mereka terjebak dalam tanda tanya yang tidak selesai. Luka itu menggantung, tanpa penutup, tanpa kejelasan. Kenyataannya, ada orang-orang yang harus menyembuhkan dirinya sendiri dari luka yang bukan sepenuhnya kesalahan mereka. Mereka belajar menerima tanpa pernah mendapat penjelasan. Mereka mencoba memaafkan tanpa pernah mendengar penyesalan. Dan di saat-saat paling sunyi, mereka mungkin hanya bisa berdoa sambil menangis, bukan hanya karena sakit, tetapi karena merasa ditinggalkan tanpa makna. Menghindari tanggung jawab juga menciptakan jejak karma yang tidak ringan. Ketika kita tidak menyelesaikan akibat dari perbuatan kita meninggalkan beban itu di dalam arus kehidupan. Dalam ajaran Buddha, setiap sebab akan berbuah akibat. Apa yang kita abaikan hari ini bisa kembali kepada kita dalam bentuk yang lain, mungkin sebagai penyesalan, mungkin sebagai pengalaman serupa di masa depan. Untuk itu, mari kita belajar untuk berani menghadapi diri sendiri. Akui kesalahan dengan hati yang jujur, perbaiki sebisa mungkin, dan jangan biarkan orang lain menanggung luka sendirian karena sikap kita. Karena pada akhirnya, tanggung jawab bukan hanya tentang memperbaiki hubungan dengan orang lain, tetapi juga tentang membersihkan batin kita sendiri. Dan dari situlah, jalan menuju kedamaian sejati perlahan terbuka. Hidup ini adalah perjalanan batin yang penuh pembelajaran. Setiap pertemuan dengan makhluk lain adalah kesempatan untuk menumbuhkan kebijaksanaan dan welas asih. Ketika kita mulai menyadari bahwa tindakan kecil kita bisa berdampak besar pada hati orang lain, kita akan menjadi lebih berhati-hati dalam menjalani hidup. Ajaran Buddha tidak hanya mengajak kita untuk menjadi baik, tetapi juga untuk menjadi sadar. Kesadaran inilah yang membimbing kita agar tidak menjadi penyebab penderitaan. Sebaliknya, kita diundang untuk menjadi sumber ketenangan, bahkan hanya melalui senyuman, kata lembut, atau kehadiran yang tulus. Bayangkan jika setiap orang berusaha untuk tidak melukai, untuk tidak menjadi alasan seseorang menangis dalam doa, dunia ini akan menjadi tempat yang jauh lebih damai. Kedamaian tidak lahir dari hal besar, tetapi dari niat-niat kecil yang dijaga dengan penuh perhatian. Maka, marilah kita melangkah dengan hati yang lebih lembut, pikiran yang lebih jernih, dan niat yang lebih murni. Semoga kita tidak pernah menjadi penyebab air mata dalam doa seseorang, melainkan menjadi alasan bagi hadirnya harapan, kekuatan, dan kedamaian dalam hidup mereka. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa dukung kami dengan cara berikan like dan subscribe, bagikan kepada teman dan orang yang kamu sayangi, dan jangan lupa tinggalkan komentar yang positif. Kamu juga bisa berlangganan untuk mendukung kami, atau berdonasi melalui saweria yang tercantum pada deskripsi video ini. Cukup sampai di sini dulu video kali ini.
Mari bersama Rakit Tua, membina diri di jalan Buddha dan semoga semua makhluk hidup berbahagia.